Terus gue dengar juga lu juga salah satu yang besar waktu itu bikin semacam aparel. Ya, clothing. God Incorporated. God INC gitu. Harusnya kita kaya raya dari brand tersebut. Harusnya. Kenapa harusnya? Karena Emang udah nggak ada sekarang? nggak ada, sekarang nggak ada. Dalam waktu cepat, si brand God INC ini make big money. Setahun bisa 5-6 miliar lah gitu. Oh gede lah, gede. Buat gue sangat kecil, karena Bisa lebih besar? sekian ratus kali lipat dari itulah. Gitu. Gitarisku ini, dia serakah untuk mau mengambil semuanya. Gitu. Pas kita bikin clothing tersebut, kita semua nggak ada yang punya KTP, Fer. Jadi saat mendaftarkan... Punya dia? Nah, di saat kita Sudah booming? punya miliaran omset, Padahal dia juga dapat ya? dapat ya. Oke. Dia nggak ngapa-ngapain juga dapat gitu. Oke. Gue lagi di kawinan Jikun, lagi sama anak-anak Rif lagi foto-foto. Itu hari paling buruk buat gue. Pegawai nelfon, Om, kita didatengin polisi. Gue didakwa menjual, mengedarkan, memasukkan, membajak kaos koil. Gue di penjara setahun gara-gara itu. Yang mengadukan gitaris itu? Ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bareng sama teman saya Otong Koil. Wamen. Halo guys. Aduh, ini akhirnya udah berbulan-bulan gue minta, akhirnya baru kayak baca sama lu apa gimana ya? Iya, itunya teh DM Masuk ke Instagram hidden gue teh. Jadi banyak banget udah lewat 6 hari, ada yang udah lewat 3 minggu, baru pada masuk. Nggak tahu. Dan gue surprise banget karena akhirnya dijawab, Fer, sorry, gini. Akhirnya, alhamdulillah. Dan itu hari ini, alhamdulillah dapat. Aduh, itu gue seneng banget loh, thank you banget lu. Ini dari Bandung loh, Otong loh. Iya. Langsung Straight from Bandung. Bro, jadi di podcast gue ini, Ya. sebenarnya podcast gue tuh biografi, men. Gue pengen tahu nih, gue bener-bener orang yang pengen tahu banyak tentang lu yang kebetulan di sini lu adalah menjadi sosok yang terkenal di bidangnya, bukan di bidang, di genrenya lu yang menurut gue kok berani banget ya gitu. Berani banget mengeluarkan genre itu dan ternyata lu make it gitu. Ini menjadi satu pertanyaan besar di gue. Kok bisa ya? Nah makanya gue langsung pengen flashback ke belakang. Sebenarnya lu tuh waktu awalnya tuh dari kecil itu memang sudah lu pengen menjadi gue pengen jadi vokalis. Enggak. Awalnya gue dari kecil tukang gambar. Oh lu seneng gambar? Gue seneng gambar. Jago? Lumayan sangat jago lah. Mantap. Karena gue tuh nggak sebetulnya semuanya dari SD gue tuh murid yang sangat pinter, SMP sangat pinter. Di pelajaran? Di pelajaran. Wow. Beda banget sama gue. Berarti. Semuanya terjadi karena gue dibeliin, gue minta motor yang gue pengen saat itu Kawasaki AR 125. AR 125 Kawasaki. Setelah punya motor, gue udah nggak peduli lagi sama seluruh pelajaran sekolah itu. Ntar dulu waktu lu kan seangkatan sama gue nih. Iya. Kita sama-sama tahun 72. Segampang itu lu minta sama orang tua lu, gue minta motor dong. Gue mau duit. Karena prestasi gue bagus banget kan. Oh, oke. Saya prestasi di sekolah bagus, otomatis
gue minta apapun tuh diusahain sama orang tua gitu. Oh, karena Saat itu. lu nggak bisa diri, lu tugas tuh mau beres lah ibaratnya jadi murid ya udahlah jadi murid. Iya. Bagus gitu ya. Iya. Oh, jadi kalau apa aja sebisanya diadain. Tapi lu sebelumnya itu lu memang udah suka musik, lu penikmat musik juga. Iya, dari kecil emang karena nyokap bokap ya. Musik yang pertama didengar mah ABBA. ABBA. Karena nyokap sama bokap tuh sangat senang ABBA gitu. Tapi karena suaranya perempuan kan, buat anak kecil kan lagu cewek gitu. Iya. Kita dulu ada gitunya ya. Superhero juga gitu ya. Gitu, nggak seneng yang cewek kan. Iya. Nyari yang cowok. Nah, gue menemukan The Beatles gitu. Oh, lu sama gue. Jadi dari kecil The Beatles? Dari kecil, mungkin dari sebelum sekolah lah. Senang Beatles, jadi pertama kali gue punya uang, punya nabung segala macam. Pokoknya gue merasa ini uang yang punya gue sendiri gitu. Itu gue beliin kaset aja. Oke. Semua selama dari sebelum sekolah, sebelum TK gitu, sampai SD, habis SD, gue hanya beli kaset aja, nggak pernah benda lain. Beatles penuh. Zaman itu aja kaset Beatles tuh banyak banget. Oh, lu the best juga dibeli. Semua aja, pokoknya semua yang ada cover ada Beatles dibeli. Semua ada Beatlesnya dibeli aja. Berarti lu mah bukan ngambil volume 1, volume 2. Enggak. Ada yang Beatles udah beli aja. Kan nggak ngerti. Iya. Zaman itu kan nggak ngerti, oh ini albumnya, oh ini singlenya. Nggak ngerti. Pokoknya ada kaset. Zaman dulu kan kaset bajakan semua kan. Dan sangat murah gitu kan. Harganya sangat murah gitu. Datang ke toko kaset, oh ini kaset Beatles yang gue belum punya. Beli. Dan gue selalu berhasil karena sebagai anak yang super pintar gitu ya. Gila. Kalau pergi sama om, tante, kamu mau beli apa? Kaset. Oh iya. Beli kaset. Perasaan beli kaset. Anak ini selalu beli kaset Beatles. Gitu. Kalau zaman dulu ya, kita teh kalau pintar di pelajaran teh, wah apa aja dikasih. Pokoknya kayak anak istimewa lah gitu di keluarga gitu. Lu berapa bersaudara, men? 2. Pintar juga nggak? Kakak apa adek? Adek. Adik. Iya. Pintar juga dia? Pintar tapi nggak di level gue lah gitu. Prestasi maksudnya bener-bener pintar gitu. Kayaknya iya gitu. Sulit juga untuk mendescribe ya. Sulit untuk mendefinisikan diri sendiri. Iya, gitu. sulit tuh. Kalau kita bilang, oh gue pintar, pelajaran lu goblok. Tapi kalau lu merasa pintar, kenapa? Apa karena menurut lu soal-soal atau pelajarannya gampang gitu? Iya. Gampang, men. Kan bingung ya menjelaskan. Kalau zaman kecil kan ngelihat orang lain yang nggak bisa, anak lain nggak bisa tuh, lu kenapa nggak bisa ya? Oh, kan perasaan mudah deh, menurut tuh gitu. Gitu ini kan, ini gampang ini. Enggak, ini kan kita nggak tahu kenapa itu ngomong ini matematik atau semua. Terutama matematika. Berarti lu hitung-hitungan jago gitu? Iya. Wah, gue itu merah terus. Biasanya ya anak-anak zaman SD tuh gue tim cerdas cermat dari sekolah ini sore atau pagi gitu ya. Iya. Kayak gitu. Karena emang ya mudah aja gitu. Iya. Tapi memang bukan yang les, bukan ya? Bukan. Yang memang lu mudah aja. Memang si bokap zaman dulu kan kita generasi yang ditempiling bokap kan. Pak ya. Maksudnya kalau kita nggak ada hak anak kecil. Gitu. Iya, kalau zaman sekarang kan dimarahin guru sedikit aja. Oh, bisa masuk berita. Viral segala macam. Kalau zaman dulu kan kita nggak belajar, pak. Iya sih. Dipukul, ditampar. Yang paling legend kan dipakai penggaris. Itu pakai apa? Kemoceng. Sabuk. Belt. Oh iya. Apa? Iya, itu kan sabuk. Ya buat kita udah standar lah. Luka-luka dihajar bokap mah udah biasa banget gitu. Tuh, kayak gitu. Gen Z ya, buat Gen Z. Gen Z mah apa-apa langsung baper. Iya, maksudnya bukan ngebedain, cuman kita mah dulu keras. Hidup kita mah militer gitu. Mungkin militer juga nggak kayak gitu ya.
militer mah udah umur sekian. Kita Ini mah kan dari kecil, dari kecil. Iya, iya, dari iya. balita udah dihajar bokap gitu. Tapi gini, waktu dulu, lu kan musik suka, berarti bokap juga nggak ada masalah. Soalnya kan di pelajaran juga nggak ada yang terganggu, yang kepengen orang tua. Jadi kalau orang tua zaman dulu tuh kayaknya sukses mendidik anak kalau sekolahnya bener Pintar, gitu. ya. Iya kan, begitu kan. Kalau sekarang kan yang penting kan skill. Digedein aja, Pak. Tapi kok mau rada gede? No, tuh. Coba gitu. Katanya punya korek dak. Ada korek Bang lagi cariin nggak? korek dong yang kayaknya di Koreknya nggak bagus nih. Tuh, gede pisan. ada ya? Yap, thank you. Nah, bokap itu tahu waktu itu lu belum bermusik, cuman senang musik doang. Enggak, ya pokoknya keluarga kita mah senang mendengarkan lagu gitu. Nggak ada tuh Keluarga yang om nggak apa ada, yang nggak ada yang si bokap punya beli dari gue lahir ada gitar yang sampai hari ini gue pakai gitar akustik yang Oke. bikinan Jepang. Oke. Itu gitar itu suaranya paling bagus sampai hari ini. Garingnya. Bagusnya banget lah gitu. Oke. Cuman nggak ada apa namanya Secara tendensi untuk jadi musisi itu nggak ada karena keluarga gue semuanya Oke. dosen terus Eksak. ya Eksak keluarga eksak. banyak yang dari zaman dulu tuh udah S3. Iya. Jadi lu mendengar yang kata-kata begitu yang punya gelar teh geus biasa Di keluarga gue mah semuanya lu harus kayak si om ini, lu harus kayak si Pak Ade itu, lu harus kayak si semuanya menjadi dosen gitu. Dan dosen yang miskin gitu. Kenapa? Kok miskin? Gue melihat mereka miskin gitu. Gue melihat mereka miskin, terus dari kecil kayak yang lu tuh sekolah tinggi banget. Dan mereka di zaman dulu tuh udah sekolah di luar negeri. Oke. Entah dibiayain Berarti pemerintah kan atau gimana. modalnya ada lah gitu ya. Enggak sih, maksudnya semuanya rata-rata Beasiswa. gitu. Semuanya Tapi hasilnya menurut lu miskin? iya kayak si bokap gitu ya. Dia sekolah di Inggris. Di Inggris, Pak. Bokap. Iya, sekolah di Inggris. Gue umur 1 tahun tuh ditinggal. Oke. Mungkin belum 1 tahun, kayaknya gue baru lahir, baru berapa bulan, mungkin 3 bulan atau 4 bulan, ditinggal sama nyokap bokap. Mereka sekolah di London gitu. Lu sama Gue ditinggalin sama kakaknya nyokap lah. Gitu. Oke. Jadi mereka pulang tuh, gue nggak kenal nyokap bokap. Oke. Mereka siapa gitu. Oke. Ya, intinya pokoknya hidup gue tuh yang semuanya sekolah di Eropa gitu. Nomor 1 lah sekolah ya. Gitu. Dan semuanya mendapat beasiswa, entah dari pemerintah, entah dari perusahaan apa. Jadi keluarga gue tuh itunya gitu, si SOP-nya gitu. Ya, kulturnya kayak gitu lah ya. Kayak gitu. Cuman yang gue lihat semuanya miskin gitu. Oke. Jadi semuanya sekolah capek banget nih, sekolah tapi lu miskin semua gitu. Gue tuh nggak mau jadi orang miskin, apa? Iya. Gue mau kayak gitu. Lu sepintar itu tapi lu miskin. Buat apa lu pintar nggak bisa cari duit gitu kan? Oke. Jadi ya itu. Begitu gue punya motor, pola pikir itu makin gede gitu. Zaman SMA gue punya motor karena saat itu gue cukup jago untuk modifikasi motor. Oh, lu bisa gitu juga? Oh, iya sih. Iya, zaman dulu gue tuh udah melakukan apa yang anak sekarang modifikasi, gue udah melakukan. Dan lu nggak sekolah juga? Sekolah, tapi belang bentong. Enggak, maksudnya sekolah mesin itu? Enggak. Ya semuanya karena ngoprek motor sendiri aja gitu. Pokoknya tahun segi tahun 89 berarti? Kelas 1 SMA kan? Waktu SMA udah 89, 88, ya. gitu. Gue dibeliin Kawasaki. Tahun depannya adik gue dibeliin RX King. Oke. Nah udah dengan 2 motor itu gue tuh seneng banget ngoprek itu. Jadi di otak gue tuh zaman itu, gue mau jadi tukang bengkel. Dan lu buka bengkel? Enggak, lebih ke
ke bengkel ini belajar apa, ke bengkel itu belajar, ke banyak tempat. Kan zaman dulu, zaman balap liar kan, motor belum ada yang kenceng kan zaman dulu. Nah kita kan orang-orang yang membuat motor itu kenceng gitu. Gue belajar dari sini, situ dan segala macam kayak gitu. Dan akhirnya itu menjadi duit nggak buat lo? Enggak, karena somehow zaman dulu gue jatuh cinta sama seseorang. Nah dari situ karena first love yang complicated dan entahlah intinya broken heart gitu. Gue teh yang broken heart lo? Iya. Ada broken heart ya? Iya. Oke, terus? Sangat super broken heart gitu. Zaman itu gue jago 2 hal aja. Satu untuk motor, satu untuk menggambar gitu. Oke. Lulus SMA, gue masih broken heart. Kebetulan saat itu si nyokap dapat beasiswa sekolah di Newcastle di Inggris. Di Inggris. Gue ikut nyokap karena si nyokap bilang ini ada kesempatan bisa mendapatkan beasiswa juga. Gue menetap di sana, terus si perusahaan yang mensponsori dan ngasih duit nyokap buat sekolah di sana itu, gue bisa mendapatkan kesempatan itu juga gitu. Lu berangkat ya? Berangkat. Gue berangkat. Cuman gaya pisan. Di sana gue terdampar di sebuah tempat di mana pemerintah Inggris itu membiayai tempat itu untuk para pengangguran gitu. Fanfare, welfare. Ya pokoknya dikasih sama pemerintah untuk mereka. Jadi tempat itu tempat subsidi lah. Jadi ini, kalau kita datang ke tempat itu, siapapun yang datang ke tempat itu akan mendapat uang seminggunya bisa sampai 80 pound sterling. Gede dong. Di tahun 92. 92 gede ya? Lu dapat? Iya. Beruntung, oke. Jadi dapat duit kan seneng ya? Dapat duit seneng, pound sterling lagi gitu. Iya. Mata uang paling tinggi saat itu. Iya, paling tinggi. Nonton konser lah gue. Oke. Oh, ini di sini belum ngeband ya? Belum. Oke. Nonton konser kan kayak narkoba ya? Addictednya parah gitu kan? Iya. Lu nonton konser sama waktu itu? Entahlah siapa aja. Semua gue tonton lah. Oh, lu pokoknya seneng ambience-nya waktu itu nonton konser ya? Oke. Gitu. Nah dari situ kan broken heart gue hilang. Oh, ada excited baru. Karena semua yang membuat gue broken heart about the first love itu hilang semua sama musik gitu. Oke. Nah dari situ yang harusnya gue apply beasiswa dan sekolah di sana dan segala macam terlupakan karena musik itu. Dan gue senang bekerja di tempat penampungan pengangguran itu. Karena di situ gue ketemu komputer. Oke. Di zaman gue SMP, sekolah gue dulu udah ada pelajaran komputer. Oke. Tapi pelajaran komputer zaman itu DOS zaman dulu kan? Iya. Ya pakai DOS. Gitu. Masih kita harus membuat kalimat-kalimat rumus. Komen. Ya, rumus. Ya. Rumus-rumus untuk pertambahan lah, apalah. Kosong gitu. Nyebelin ya, apa? Iya. Nggak menarik sama sekali. Iya. Nah, di tahun 92 tuh, gue dapat komputer yang saat itu udah paling canggih. Komputer itu diem di situ, tidak digunakan siapapun, dan tidak ada yang bisa mengoperasikannya di tempat itu. Lu cobain. Gue ulik lah semuanya gitu. Bisa. Semuanya gue ulik. Dan kalau kan beli software dan segala macam harus beli kan, zaman itu kan, dan mahal kan. Lu nggak beli? Gue tinggal bilang ke si supervisornya, supervisornya si Roy namanya. Roy, gue mau beli
software ini, itu buat apa? Dia juga nggak tahu. Gitu. Iya. Karena dia nggak bisa komputer itu. Kalau punya software ini, gue bisa ngerjain apa yang lo kerjain dengan mudah gitu. Karena di situ kita nyablon, kalau lihat di Inggris ada polisi, pemadam kebakaran dan segala macam, itu ada tulisan-tulisan sablonan itu. Itu kita ngerjain di situ ya. Kita ngerjain di situ. Nah itu kan buat bikin hurufnya dan segala macamnya harus manual kan, pakai tangan gitu. Lu mau bikin pakai komputer? Pakai komputer itu udah bisa semuanya. Ada printer, ada segala macam, itu udah bisa gitu. Dan lu nggak sekolah, Pak? Nggak sekolah, karena itu sangat mudah, sangat gampang gitu. Maksudnya zaman itu aja, saat itu kan gue udah lulus SMA ya. Iya, kita datang ke negara yang modern gitu, dibandingkan Indonesia. Ini nggak ada yang bisa sih, gobloknya nggak ada yang bisa. Ini nggak ada yang bisa ngoperasi ini, cuman gue doang di kantor ini gitu. Jadi karena buat gue semua serba mudah, otomatis di kantor itu gue jadi orang paling ini kan, paling vital, orang paling pintar dan paling diturut gitu. Iya, kan zaman dulu masih semua pakai mesin tik, segala macem. Orang nggak bisa pakai printer tuh nggak bisa gitu. Sementara gue, lu mau ngetik apa, laporan apa, ini gue ketikin. Gue iniin. Jadi ibaratnya kalau sekarang lu orang IT lah. Iya. Anjing. Di saat itu. Gitu. Di Inggris, men. Inggris. Newcastle. Itu tempat yang sangat aneh gitu, Fer. Soalnya gini, banyak anak baru masuk. Anak baru masuk itu gue yang ngurusin transport mereka. Oke. Karena mereka nggak tahu dari rumahnya ke tempat itu memakai apa. Nah, lu mikirinnya? Ya kan di sana mah zaman itu udah modern ya. Udah ada kayak Imani gitu? Enggak. Bukan Imani sih, kayak kita beli tiket buat underground. Iya. Anak-anak ini nggak bisa menggunakan itu. Oke. Jadi gue datang ke negara modern, terdampar di tempat orang-orang yang tidak mengerti modernisasi dan banyak yang nggak bisa baca gitu. Itu kan ini negara apa ya? Lu harusnya jangan jadi penyanyi, menteri ristek apa ristek. Gue pernah ada satu teman gue, dia banyak dengerin hip hop zaman itu gitu. Zaman itu pertama kali rilis House of Pain, Jump Around. House of Pain, tahu. Belum ada yang denger itu zaman itu. Si anak ini punya demonya House of Pain. Karena House of Pain kan di Amerika. Buat nyampe ke Inggris tuh ya, pokoknya masih proses gitu. Di Inggris belum ada yang jual. Belum ada sosmed. Belum ada yang jual tuh. Harus bawa CD atau kaset. Iya. Zaman dulu kaset. Si Jump Around itu belum ada. Nah, anak ini nyanyi. Liriknya Jump Around. Oke. Gue nyari kan. Gue cari di record store, nggak ada yang jual Gue nanya lah sama dia. Gue pengen dengerin yang lu dengerin gitu. Oh ini. Dikasih. Gue di rumah, di sana udah punya kaset buat ngerekam gitu. Udah gue rekam. Udah, gue balikin, gue aja dengerin kan. Gue berusaha nulis liriknya, anjing teh. Nggak ke hanya beberapa kalimat yang mudah didengar aja. Iya. Jadi gue meminta si anak ini, tolong tulisin lirik si Jump Around ini. Iya. Jadi hearingnya kadang-kadang kan orang kan mumbling. Karena dia kan dengan fasihnya menyanyikan lagu itu. Marah. Kenapa? Berantem gue. Wah, mau ancur-ancuran berantem. Kenapa? Marahnya kenapa? Ternyata dia nggak bisa baca. Wah, jadi dia malah dengar bisa aja. Jadi dia merasa gue insulted dia dengan menyuruh dia menuliskan si lirik tersebut. Gitu. Gelut. Oke. Jadi setelah berantem baru ada cewek nih ngejelasin ke gue gitu. Dia teh nggak bisa baca, lu kenapa nyuruh dia? Oh, baru lu tahu. Nulisin ini. Lah gue nggak tahu. Iya. Maksudnya di negara gue semua orang umur segini bisa baca, nggak mungkin
nggak ada yang nggak bisa baca. Orang umur segini semuanya bisa baca. Nah, kita mah enggak katanya. Kita banyak yang nggak bisa baca di sini, nggak bisa baca. Anjir. Iya. Negara modern, Pak. Negara modern. Dari situ gue ngajarin mereka baca tulis, Pak. Anjir. Super tolol gitu itu. Benar-benar. Ya intinya karena gue melakukan hal-hal tersebut di departemen itu tuh gue jadi orang penting. Orang penting. Lebih tepatnya orang penting. Ada apa-apa, gue iniin, gue ituin, segala macam lah gitu. Oke. Sampai akhirnya gue balik dari situ tuh, mereka yang, lu tuh kenapa pulang? Lu berapa tahun di sana? Nggak nyampe 2 tahun. Kenapa, men? Padahal kan di sana bagus, men. Si nyokap, Selesai sekolahnya. karena gue nggak iniin si beasiswa tadi, lu harus balik. Si visa dan segala macam kan Iya. nggak bisa diperpanjang kalau ini udah ntar takut dideportasi dan segala macam gitu. Gobloknya gue nggak cerita. Bahwa lu punya kesempatan itu. Gitu. Padahal kalau gue bilang ke mereka, harusnya gue ke kantor gue ngobrol. Bisa dikeluarin visanya malah. Iya. Iya dong. Iya. Iya dong. Dari Sayangnya dia. gue tidak sepintar itu, Ferry. Oh, di bagian situ lu nggak pintar. Logika gue nggak mikir ke sana. Oke. Gue mikirnya ya udah gue nurut nyokap. Ya, eksaknya pintar, tapi untuk smart streetnya kurang gitu ya. Oke. Soalnya lebih ke gue takut nyokapnya karena gue tidak apply visa untuk lebih lama. Terus ngapain gitu ya? Bukan takut sih nyokap karirnya rusak karena anaknya takut bandel apa segala macam. gitu. Jadi gue pikir ntar gue cari jalan lain lah buat bisa balik lagi ke sini untuk itu gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Sayangnya nggak balik lagi. Dan gue sangat menyesal dalam hidup gue sangat menyesal. Tapi ini gue nggak expect dalam hal itu. Gitu. Gue nggak expect. Dan bukan nggak expect aja, malah gue baru tahu ada di bagian negara yang kita sebut modern, yang kita bilang bahwa mereka lebih dari kita, ada juga yang gitunya ya? Iya, si nyokap kan pergaulannya university ya, Iya. elit gitu. Iya. Gue gaul di bawah. Bisa dibilang itu buruh loh. Di bawah buruh. Di bawah buruh. Oke. Di bawah buruh, karena itu kayak program pemerintah untuk di sana tuh banyak banget saat itu ya anak-anak yang terlantar nggak tahu bapak ibunya siapa. Oh iya. Jadi mereka lahir tuh benar-benar ditanya nama bapaknya nggak tahu. Jadi kayak ibunya nggak tahu. Bastard lah ya. Bastard banyak yang gitu. Jadi untuk itulah sebetulnya gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, gue baru tahu nih. Tapi lu gila juga ya, lu nggak sekolah komputer, nggak sekolah apa? Gampang banget lah. kayak orang zaman sekarang dikasih Android gitu atau dikasih iPhone, menggunakannya tahu lah sendiri. gitu. Itu otomatis lah kayak gitu. Iya. Cuman karena environment gue sangat goblok gitu. Jadi mereka benar-benar niat untuk melakukannya juga nggak ada. Niat untuk bisa baca aja nggak ada. Oke. Memang anak-anaknya rata-rata di umur 15 sampai 25 lah. Ah, serius? Sebegitunya? Oke. Dan memang mereka kan dapat uang, jadi mereka datang ke situ, udah aja duduk menunggu pulang. Jadi mereka mendapatkan uang itu mereka pakai untuk masuk bar, beli rokok, udah. Sesimpel itu. Gitu. Waste banget ya? Iya. Makan ditanggung di sana. Iya. Transport ditanggung. Apalagi kalau yang rumahnya jauh harus naik ini bus, harus naik underground berapa kali itu semua ditanggung. Jadi bersih. Mungkin sebulan seminggu itu bisa yang paling nggak ada kerjaannya 40 pouncernya. Ya, bisa hidup gitu ya. Bisa hidup. Ya mereka udah jadi comfort zone begitu gitu aja udah ya. Enak. Kayak gitu. Lu dengan begitu akhirnya lu balik dengan niat mau balik lagi tadinya. Iya. Tapi nggak jadi. Pokoknya gue balik terus begitu pulang kan
si broken heart gue ini Udah hilang. muncul lagi. Muncul lagi. Nggak separah sebelumnya. Oke, tapi ada lagi. Muncul lagi gitu. Jadi insting gue tuh harus main musik buat nggak mikirin itu gitu. Oke. Soalnya dalam kondisi si broken heart ini kan payah banget apa namanya, buat orang yang selalu pengen berkarya itu tuh menghambat banget gitu, sangat-sangat menghambat. Waktu itu menggambar dan motor ya waktu itu ya. Itu tapi kan lu nggak punya basic musik. Nggak punya, sama sekali nggak ada. Nah terus lu mulai musiknya gimana? Gue punya semacam kemampuan untuk nyuruh orang gitu. Oke. Jadi gue nyuruh adik gue belajar gitar. Gue nyuruh sobat gue belajar drum gitu. Pokoknya gue nyuruh. Lu aja nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Berarti teori Jack Ma yang sekarang dibikin quotes itu udah dilakukan sama lu. Kan kalau Jack Ma bilang kita tidak perlu pintar untuk menjadi kaya. Kita harus kumpulin aja orang-orang pintar kan gitu kan? Iya mungkin. Lu udah begitu. Oke, terus. Karena ya itu tadi gue punya kemampuan yang pada saat itu sih gue rasa bukan kemampuan. Oke. Tapi bakat. Enggak sih, kayak Fer, gimana kalau lu nyapu? Nah lu nyapu gitu. Lu kemampuan menyuruh ya? Oke. Menginfluence orang. Menginfluence orang bahwa nyapu teh penting. Oh. Nyapulah dia gitu. Oke. Terutama dalam hal-hal yang di zaman kita kan nggak ada orang yang pede, Fer. Maksudnya gimana nih? Di umuran kita tuh nggak ada orang yang pede. Gitu. Untuk apapun tuh nggak ada yang pede. Oke. Semua orang zaman itu semua berkumis. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau gua tanya, lu teh kenapa kumisan? Lu teh jelek kalau kumisan gitu. Semuanya menjawab, apalagi kakak-kakak gue ya, semuanya kumisan gitu. Lu teh kalau kumisan teh jelek. Muka lu teh jelek. Padahal lu ganteng. Enggak, gue teh jelek. Semua menjawab, orang-orang zaman itu, dengan kumisan, mereka menjadi lebih ganteng. Mungkin karena Rano Karno. Karena Rano Karno, Herman Velani. Gitu. Lu bukan Rano Karno. Lu teh ganteng kalau lu nggak kumisan. Sampai akhirnya ada orang yang nyukur kumisnya karena ini gue gitu, influence gue gitu. Ya dibilang malu jadi cobain ya. Coba. Nah, terus dia merasa ganteng. Oke. Jadi kemasuk ini. Sejak dia cukur kumisnya, pacarnya, lu teh kenapa nggak dari dulu nyukur kumis? Lu lebih kelihatan lebih tua. Lu kelihatan lebih ini. Somehow, apa yang gue sarankan teh selalu banyak yang mengerjakan. It work gitu. It works. Gitu. Jadi banyak orang yang nurut. Gue bilang lu suruh nyapu. Nah tiba-tiba karena lu nyapu teh, lu jadi dapat duit, dapat cewek, dapat apa? Kayak gitu. Jadi banyak yang nurut sama gue teh. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kalau yang nggak ngerti mah, omongan Aseta mah asin, gitu. Kayak gitu. Sakecap jatah. Kayak gitu. Oke. Kalau dulu kan gue pikir, itu selalu kebetulan. Kenapa nggak lu yang belajar? Kan ada lu disuruh bikin. Kan gue pemalas ya. Anjing. Gue malas buat. Lu malas ya? Malas. Lu nyuruh. Akhirnya jadi mereka suruh bikin musik sama lu? Practically ya. Oke. Karena. Nah lu ngapain tugasnya? Gue punya nada. Kadang gue nggak bisa main gitar, tapi kadang-kadang gue kan kidal. Iya. Karena nggak punya gitar, karena nggak punya, ya nggak ada sarana gitu. Untuk belajar kidal sangat susah. Iya. Gue udah berusaha harus ngebalikin segala macam. Wah, ini terlalu. Intinya kalau effortnya terlalu besar. Effortnya terlalu besar dan terlalu lama gitu. Kalau gue kekeh kayak gitu, ntar gue bakal jadi pemain gitar. Iya. Karena gue lihat semua pemain gitar yang jago tuh nggak ada yang bikin musik yang enak gitu. Menurut lu gitu waktu itu? Semuanya jadi jago gitar, tapi nggak lagunya nggak bukan jadi arrangernya ya, jadi pemain gitarnya jadi malah pemain ya. Gitar gitu. Okay. Nah, gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Okay. Karena gue tahu, gue udah punya di otak lagu yang gue mau kayak apa, gue udah tahu gitu. Cuman gue nggak bisa mewujudkannya aja. Oke, lu bikin nih akhirnya. Akhirnya bikin. Dan itu Coil bukan?
Zaman pertama kali gue bikin, karena belum ada yang bisa main gitar, belum ada sarana, hanya ada keyboard kan. Ya, ya. Keyboard tuh udah ada? Ada, gue punya teman orang kaya yang yang dia punya semuanya lah. Jangan dulu kalau keyboard udah kaya tuh. Iya kan? Jadi ternyata di keyboard itu gue bisa program si drum segala macam. Oh ternyata ini semua bisa diprogram ya. Berarti lu secara teknik mah kalau yang semuanya dibikin pasti lu ulik bisa aja. Iya. Wah gokil. Pokoknya ini begitu gift, ada gift loh ini loh. Begitu ada apa? Piranti apa sih? Iya, perangkat. Sebuah perangkat yang bisa diprogram, nah itu gue jago aja. Instan jago gitu. Wah, berarti nggak tahu lu kenapa. Jenius, Pak. Mungkin nggak tahu juga gitu. Karena itu buat gue mudah lagi. Tapi nggak yang rumit-rumit ya. Iya, karena cuma lu doang yang mau gitu. Hanya nggak sih, hanya sesuatu yang mudah aja gitu. Gue nggak bisa memprogram. Kan zaman dulu ada apa ya, PSR ya, keyboard Yamaha PSR. Iya. Gue nggak bisa mengoperasikannya dengan benar menjadi sebuah lagu, enggak. Oke. Gitu. Cuman cara ngerekamnya tahu? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi kan gue dari kecil, dari gue TK, gue tuh jago ngerekam pakai kaset gitu. Oh, mixtape. Mixtape. Yes. Si jago ngerekam kaset ini, gue bisa memprogram hanya ini segini gitu. Udah gue gabungin aja semuanya jadi di kaset gitu. Jadi hanya potongan lagu nih, potongan lagu. Iya. Synthesizer, taruh di kaset. Taruh di kaset gitu. Kan itu butuh kemampuan untuk ini pause terus di. Iya. Kan setolol itu zaman dulu ya, karena nggak bisa cut and paste, nggak bisa. Kata lo emang gitu proses. Si sangat primitif lagi. Primitif. Tapi gue mengerjakan itu, zaman dulu mengerjakan itu sampai di titik yang super tolol gitu. Di titik yang kalau kaset kan pita ya. Pita kan kita walaupun kita pause di 000 nggak akan pas di situ gitu. Nggak akan pas. Gue keluarin kasetnya, gue pasin lagi susah. Dipasin, diputar pakai tangan, gitu. Gue tuh melakukan itu. Wow. Sangat tolol aja. Oke, itu band pertama lo? Udah Coil, tapi nggak seperti musik. Itu Coil. Udah Coil. Namanya Coil. Belum punya nama gitu. Belum punya nama. Okay. Tapi itu zaman gue pertama kali ketemu mantan istriku yang pertama, kita tuh melakukan itu. Dia yang nyanyi karena gue nggak tahu mau nyanyiin apa. Dia udah si mantan istriku ini udah memang penyanyi. Bukan, tapi dia kalau zaman sekarang tuh kan band-band shoegaze sangat menjamur ya. Nah, mantan istriku tuh manusia shoegaze pertama di negara ini gitu. Wow. Dia tuh sudah membuat apa ya? Dia bikin lagu, bikin apapun yang shoegaze gitu zaman itu. Karena dia di tahun segitu, ini kita ngomong tahun 90-an ya. Pokoknya gue tuh di Inggris ya. Dia di Bandung. Lo tau Kevin Shields? Kevin Shields-nya bapaknya shoegaze di dunia. Enggak. Okay. Nah dia mah udah entah gimana udah chatting sama si Kevin Shields itu. Gue juga gak ngerti gimana caranya. Pakai email atau pakai apa kali ya? Kayaknya entahlah, surat-suratan atau gimana gitu. Karena dia emang seneng apa ya? Filateli itu apa namanya? Iya, sahabat fan. Gitu-gitulah gitu. Pokoknya gue tahu shoegaze tuh padahal gue di Inggris ya. Padahal gue di Inggris gitu. Iya. Nah, dia udah tahu itu di zaman itu. Jadi dia yang nyanyi. Dia nyanyi. Lagunya tipenya kayak apa waktu lu? Musiknya musik industrial kayak. Berarti udah pakai synthesizer? Iya. Oke. Kayak Nine Inch Nails, kayak Ministry zaman dulu. Nah, vokalnya shoegaze gitu. Cuma sayang kita nggak punya. Kalau dicari pasti ada sih rekamannya. Nggak. Belum nemu lah. Iya, gue nggak pernah nyari juga. Misplaced gitu ya. Oke. Jadi awalnya malah penyanyi cewek ya? Iya, cuman karena kita pacaran, gue tuh nggak mau band mah kalau pacaran nggak akan bener lah gitu. Oke. Udah kita pacaran aja lah, band gitu. Akhirnya lu nyanyi? Jadi
lagu udah jadi nih. Kita udah punya lagu kayaknya 6 lagu lah gitu. Musiknya doang, musiknya bagus banget. Oke. Ini siapa yang mau nyanyi? Oh, oke. Jadi kita nggak ya semuanya akhirnya lu aja yang nyanyi kan lu nggak ngapa-ngapain gitu. Fungsi gue lebih ke nyediain setting untuk latihan. Kalau kita nggak punya gitar, Ntar lu nyari. gue minjem gitar, gue kerja, akhirnya bisa beli gitar, beli efek, beli bass. Ya lu merangkap jadi manajer dan produser ya? Iya. Sampai akhirnya udah karena nggak ada yang nyanyi, ya udah nggak ada. Masa kita mau merekrut vokalis? Iya. Jadi akhirnya lu nyanyi di Akhirnya situ gue nyanyi. karena dibilang nggak ada kerjanya Iya, kan gitu. iya gitu. Oke. Gitu. Cuman ya fungsi gue di band mas sebetulnya sebagai provider anything. Nah ini orangnya ini yang sekarang di Koi. Iya. Dari dulu. Ada satu lagi, cuman keluar. Ya berarti masih saudaraan dong. Adik gue, satu Adam, satu Leon, kita satu SMA semua. Oh, saudaraan. Oke. Gini, pada saat itu lu bikin kalau menurut gua kan adalah satu hal yang unik. Uniknya kenapa? Pada saat itu kalau orang pengen ngetop harus bikin lagu yang populer atau pop disebutnya atau rock atau jazz atau apalah gitu. Lu memilih ini kalau menurut gua ya, memilih genre yang sangat segmented atau lu tahu ini tidak bisa menjadi mendunia atau semua ibu bapak-bapak juga pada seneng apa? Kenapa lu milih itu? Gue nggak milih, maksudnya. Yang membuat itu kenapa? Nggak yang kayak ABBA atau kayak Beatles gitu? Semakin gue bermusik, Beatles aja jelek gitu. Udah khatam ya, jadi ada yang kurang. Apa ya? Soft gitu. Oke. Bukan softnya jelek. Gue bukan mau ngomong Beatles jelek ya, tapi Ada kurangnya aja? nggak buat gue gitu. Oh, oke. Semua nada dan segala macam. Ya kalau gue mau bikin lagu mah nggak kayak gitu. Oke. Ya lu mah Beatles aja gitu. Nggak, apa namanya? Walaupun tadinya lu seneng banget ya? Sampai sekarang juga seneng. Iya. Walaupun terakhir gue denger lagu Beatles mungkin 40 tahun lalu nggak pernah gue nyetel Beatles. Iya. Intinya gue kan nggak tahu apa yang orang lain dengerin, Fer. Oh, lu nggak peduli juga? Bukan nggak peduli, nggak tahu aja. Oke. Gue cuma tahu apa yang gue dengerin karena itu balik ke begitu gue punya motor, gue tuh udah nggak tahu, gue nggak pernah nonton TV lagi, nggak pernah denger radio, nggak tahu aja gitu. Gila. Benar-benar sefokus itu lu sampai nggak mau yang lain? Nggak mengerjakan yang lain? Bukan fokus ya. Karena terlalu asik aja. Iya, lu punya dunia sendiri. Gue naik motor, terus di jalan ada orang motornya lebih kenceng dari gue kan. Gue susul nggak bisa gitu. Gimana caranya bisa nyusul? Akhirnya gue mencari kesempatan ketemu lagi orang itu gitu. Akhirnya ketemu. Gue kenalan. Motor kita teh sama. Kenapa yang lu? Kenapa punya lu kenceng, punya gue enggak gitu. Oh, lu orang yang gitu. Ya? Oke. Dia ngejelasin kan, oh ini di bengkel ini begini. Gue datengin lah bengkelnya gitu. Di bengkel itu sebegitunya ya? Ini gimana caranya biar bla 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 gitu. Oke. Jadi intinya karena punya motor tuh emang nggak pernah lagi nonton TV, nggak pernah denger musik bener-bener yang gue suka aja gitu, yang gue tahu yang gue suka aja. Tapi bener ini tuh kan gue denger di mana-mana ya bahwa lu tuh bener-bener nggak tahu perkembangan musik di Indonesia waktu itu. Di dunia pun nggak tahu. Bener-bener. Lu influence-nya dari mana waktu bikin lagu gitu? Jadi begitu gue pulang selama di Inggris, gue beli ratusan CD sama vinyl. Oke. Sebelum ke Inggris, gue udah punya
Ya lu kolektor kaset. Banyak kaset gue nggak suka. Oke. Karena kaset kan kecil. Karena gue orang yang sangat visual, seneng gambar dan segala macam. Gue selalu beli piringan hitam. Vinyl, ya. Karena zaman dulu piringan hitam harganya 500 perak. Murah-murah. Murahnya crazy murah gitu. Kebangetan. Dan gede kan. Udah nggak laku lah. Karena si teknologi kaset merampas itu si piringan hitam. Iya. Ya kan zaman itu kan piringan hitam nggak sampah gitu. Makanya gue selalu seneng piringan hitam. Nah di situ yang begitu gue balik ke Indonesia, gue tuh berkenalan dengan musisi-musisi underground gitu. Oke. Di Bandung. Di Bandung. Nah mereka semua ekstrim si ininya ekstrim banget apa? Pola pikir knowledge dan pola pikir ya. Terus buat mereka sobat-sobat gue ini kayak misalnya lu dengerin Bon Jovi, gila lu, cowok mah nggak dengerin Bon Jovi. Oke. Sementara gue suka banget Bon Jovi. Gue kena isme anak-anak metal ini. Ngerti gue. Yang semakin bandnya tidak terkenal, semakin keren. cool, kayak gitu. Oke. Oh ngerti. Gue terkena isme itu, tapi gue nggak menjadi begitu. Tapi apa yang mereka dengerin, jadi gue dengerin. Gitu. Oke. Jadi segala macam musik metal yang orang lain pada nggak suka, lu jadi suka. Gue dengerin. Suka belum tentu, tapi gue dengerin. Gue tahu banyak tentang itu influence itu. Kayak gitu. Sementara yang gue sangat suka adalah synthesizer karena musik yang ini benar-benar berarti buat gue tuh Duran-Duran. Oh, lu senang Duran-Duran juga ya? Ya dia pakai synthesizer itu. Semua yang synthesizer tuh pasti gue nyimak. Gitu. Lu seneng suara itu seneng tuh. Gitu-gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya musiknya itu metal sama synthesizer, gue lalap semua gitu. Apalagi kalau covernya bagus, udah pasti karena visual lu kan seneng gambar. Kan gue pulang dari Inggris duit gue banyak. Iya. Jadi ada apa gue beli. Karena di Bandung ada tukang loak. Gue selalu nongkrong di situ. Segala macam influence gue tuh itu si tukang loak gitu. Apapun yang ada di tukang loak itu, kalau bentuknya piringan hitam, pasti gue beli. Oke. Makanya gue nggak tahu banyak musik. Iya, lu udah fokus di situ. Nggak ada piringan hitamnya. Iya, oke, ngerti. Oh, lu orangnya sangat begitu ya? Iya. Berarti lu waktu membuat si coil ini, yang akhirnya namanya jadi coil, gue juga nggak tahu tuh apa karena dari bengkel ya? Iya. Bisa jadi ya? Bener ya? Di bengkel juga nama-nama itu untung nggak CDI gitu? Iya. Atau knalpot gitu ya? Enggak, soalnya nomor satu kalau dari filosofi ya, si coil kan zaman itu ya. Motor nggak ada coilnya nggak akan jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Pokoknya dulu penting banget tuh coil tuh kalau ada di mobil atau di motor kan. Oke. Yang pasti nomor satu adalah gua kan sangat visual. Jadi di otak gua tahu logo coil bakal bagaimana. Dan karena dari kecil gue selalu pakai kaos band, gue nggak pernah berpikir lagu bakal hits atau bandnya bakal terkenal atau itu nggak jadi patokan lo. Pokok pikiran gue adalah gue mau jualan kaos band gitu. Gitu. Oke. Jadi sebelum si coil ini sebelum sebelum kita pernah manggung. Iya. Intinya itu dulu. Kita bikin kaosnya dulu. Lu jadi pengen bikin band gara-gara pengen punya merchandise. Iya. Itu yang gue pengen itu. Gitu. Oh iya, karena lu gambar dan suka gambar ya. Suka gambar bagus tuh lu suka gitu ya. Gitu. Jadi kita tuh sudah menjual kaos coil sebelum bandnya ada gitu. Gitu. Oke. Tapi ini buat informasinya zaman dulu.
grup-grup apalagi namanya art rock ya. Dulu kan ada art rock, new wave apa segala macam. Itu coba kalian browsing, keren-keren covernya. Iya. Yes aja nih, Yes. Kayak makhluk apa terbang gitu kan. Aneh-aneh gitu dan keren menurut gue gitu. Udah kayak sekarang tuh 3D gitu kayak gitu bikin mereka. Nah makanya itu juga yang nggak bikin gue dengerin musik Indonesia gitu. Oke. Karena semua cover kasetnya jelek. Semua cuma muka doang gitu. Kayak contohnya yang cantik lah, artis cantik itu, Vina Panduwinata. Gitu. Iya. Kan cantik ya. Iya. Kenapa covernya gini gitu apa? Iya. Ini yang sama sekali nggak menarik untuk dibeli. Iya. Jadi gue nggak pernah pengen beli kaset Indonesia karena covernya bagus, jelek, gitu. Secara visual jelek, gue nggak mau dengerin. Tapi gue ngerti. Gitu. Sekarang gue ngerti karena lu kan senengnya dengan yang visualnya juga. Iya. Jadi buat lu adalah musik dan visualnya harus pas ya. Gue nggak peduli musiknya gimana. Kalau visualnya, kalau covernya bagus. Kalau zaman sekarang digital kan. Iya digital. Gue di jalan ngelihat ada orang pakai kaos. Ini pasti kaos band nih. Gue kebaca kaosnya, itu gue cari, gue beli, gitu. Okay. Baru gue dengerin lagunya gitu. Bodoh mau lagunya jelek, mau lagunya bagus, buat gue bagus. Beli dulu ya. Karena secara visual, gue mau mengeluarkan 200.000 buat beli kaosnya. Buat beli kaos itu. Ya. Oke. Kalau gue udah beli kaosnya, masa sih nggak gue dengerin lagunya gitu? Iya. Otomatis gue dengerin. Iya. Terus lagunya jelek gini ya. Tapi tetap apresiasi gue terhadap si lagu jelek ini tinggi. Karena keren. Oke. Nah, oke. Sekarang gue shortcut sedikit. Pada saat lu udah di Koil nih, lu bikin kan terserah lu dong. Bayangin, nggak terinfluence sama apa-apa. Dia mau bikin seenak dia aja berarti kan, ya kan? Nggak peduli. Mau ada yang suka, mau nggak berarti lu nggak peduli itu. Gue peduli. Gue sangat peduli sama hal itu. Peduli malah di situ. Gue sangat peduli sama hal itu. Kalau ngikutin musik, selera gue. Selera gue tuh bukan Koil gitu. Oke. Selera gue musik yang sangat synthesizer atau musik yang sangat satanik gitu. Yang musik setan lah gitu. Iya. Nggak akan masuk. Itu nggak akan laku dijual gitu. Oke. Jadi kita bikin Koil tuh memang untuk laku dijual gitu kan. Memang udah di situ. Tapi ya gitu, segitu. Bukan katakanlah bukan kayak Dewa gitu. Iya. Nggak kayak gitu. Oke. Gue kan kemarin gue pernah bilang gue dibully di banyak sosmed karena gue bilang gue nggak tahu lagu Dewa gitu. Tapi emang beneran itu nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Karena Dewa sekarang gue tahu. Ya, karena Dewa mengeluarkan vinyl. Oke. Begitu gue tahu Dewa ngeluarin vinyl, gue beli 3 biji itu vinylnya Dewa. Oke. Jadi sekarang gue tahu lagu Dewa karena gue ngedengerin di vinylnya gitu. Oke. Sampai sekarang lu punya player berarti? Gue punya playernya 20 kayaknya. Banyak. Oke. Karena bukan karena kaya ya, tapi zaman gue beli itu tuh murah. Iya. Koleksi vinyl gue tuh 30.000 kayaknya dah. Gila, banyak banget yang toko kaset. Karena murah. Iya. Dulu beli 8 juta gue dapat 1 truk, bayang nggak? Sekarang mahal, Pak. Sekarang mahal. Satu teh 200.000, 300.000. Iya. Dulu mah murahnya sangat-sangat murah. Nah, gimana caranya? Nggak tahu gue gimana. Koil ini ternyata menjadi grup besar yang gue tahu fansnya sangat fanatik sama lu. Nah itu fanatisme ini yang ada nggak yang bisa bikin lu apa direncanakan atau rumusnya atau gimana gitu? Gue ngambil random dan kesimpulan yang sesaat lah. Okay. Semua band kalau umurnya band itu udah kayak kita udah 30 tahun umur kita atau hampir 30 tahun.
fanatisme fansnya udah pasti di titik yang sakit jiwa gitu. Gitu ya. Cuman memang karena si Coil ini bandnya band underground pada zaman itu, di mana idealisme underground itu adalah bukan lagu mainstream, bukan sesuatu yang viral, bukan sesuatu yang orang banyak tahu. Nah itu buat kita berat juga untuk, terutama buat gue berat juga untuk memasarkan apa? Bukan memegang, menyandang itu gitu. Beratnya kenapa? Ya salah satu contoh, gue diundang The Fly kan zaman dulu. Oh, lu pernah ada collab ya? Nah, nyanyi dengan The Fly. Wah itu udah zaman dulu masih surat-suratan ya. Banyak surat datang. Ini apa-apaan? Kolaborasi sama The Fly, ngapain si Otong nyanyi di The Fly? Udah hate letters zaman dulu udah muncul. Oh itu kayak di luar loh, di luar juga begitu loh. Cuman sampai ada yang gara-gara nyanyi ada vokalnya lagunya pop dikit ditembak loh vokalisnya. Iya. Apa grup apa lupa. Emang udah ke arah situ. Yang paling ekstrim zaman kita kolaborasi dengan Ahmad Dhani. Kenapa emang? Gue ditonjok di angkot gitu. Ditonjok pak? Dipukulin lah tepatnya gitu. Ya gara-gara itu? Gara-gara dia itu. ngomong? Naik angkot kan? Naik angkot. Terus ini ada anak-anak ini apa? Anak-anak metal zaman dulu lah. Langsung itu mereka langsung ngomong. Mana nah iya jeung Dhani kan? Jeung Ahmad Dhani. Emang kenapa ya gitu? Oh gitu. Ya aing teresep anjing bubuk gitu. Gitu. Jadi nggak banyak basa-basi. Gue lupa menjawab apa ya. Pokoknya jawaban gue semacam yang emang kenapa sih gitu. Jelmana bager sama apa? Madani mah bager, kenapa nggak masalah gitu. Gitu. Oh itu langsung ada mak-mak Batak tuh yang yang misahin. Ya, saat itu kan gue ditonjok kan otomatis balik menonjok kan. Mereka bertiga, gue digulung aja digulung apa sih? Digulung, ya, dikeroyok. Ya, dipukulin di angkot. Cuman si mama ini cepat iniin, jadi gue turun gitu. Se-ekstrim itu. Gila ya. Itunya. Nah ternyata berapa waktu kemudian gue baru tahu. Ternyata si Mas Dhani pernah ngomong di media. Tapi ini gue nggak tahu bener atau... Ya pokoknya lu ngedenger aja. Pokoknya Mas Dhani pernah ngomong di media, kayaknya di majalah Hai atau di mana gitu. Bahwa musik underground teh sampah zaman itu. Oh, jadi mereka pada nggak suka. Oke, lu mah nggak tahu. Nggak tahu. Nah, maksudnya si Mas Dhani kan sama gue baik banget gitu. Iya. Gue juga seneng lagu gue dia pakai untuk whatever keperluan dia gitu. Kita sama-sama aja gitu. Oke. Nah, sebegitunya lu bisa membuat mereka dengan lu bikin band semilitan itu. Iya, ya kan? Bisa dibilang dengan karya lu, dengan segala macam. Terus gue dengar juga lu juga salah satu yang besar waktu itu bikin semacam aparel. Ya, clothing. Khusus buat underground, keperluan underground. Enggak. Tapi zaman itu kan gue ngerti awalnya gimana, cuman kita sobat banyakan gitu ya. Mostly semuanya anak ITENAS. Oh, oke. Jadi si Dendi bikin 347. Oke, iya 347. Ada si Colai sama Helvi bikin Airplane. Oke. Tapi kita nggak ada yang janjian gitu. Oke. Jadi si itu bikin ini, si itu bikin ini, si itu bikin ini, bikin. Tahu-tahu mereka semua punya clothing.
Nah, gue punya coil gitu. Oke. Karena coil itu sebetulnya clothing gitu. Oke. Ya kan? Ya kan awalnya juga gitu kan dulunya. Jadi mereka bikin, sobat-sobat gue ini bikin merek Merek, ya clothing. brand. Dan semuanya, mereka itu semua pemain skateboard dan hobi surfing gitu. Oke. Jadi semua yang mereka bikin, apparel-nya, Tentang apparel itu. skateboard. Gitu. Gua bikin kaos band. Band. Jadi kan terlalu, kita punya banyak desain about si coil. Desainnya coil, gue mikir kalau semua desain ini dikasih nama coil, nanti si coil harus jadi brand pakaian ya gitu. Iya. Harus dipisahin antara brand pakaian, coil dengan Band berpakaian. maksudnya ini brandnya, ini bandnya gitu. Iya. Jadi saat itu ya udah kita bikin ini aja deh. Kita bikin nama aja. Apa namanya? Namanya God Incorporated. God INC gitu. God INC. Jadi Oke. dia lebih ke brand, tapi brand yang lain tuh bikin apparel skateboard. Kalau lu band. Kita brand yang bikin kayak kaos band gitu. Dan cuman kaos aja enggak kan? Akhirnya segala macam. Sampai sepatu. Semuanya segala macam. Jadi kalau gue teh kalau di Jakarta teh ada si ini. Binky. Bukan. Iya Binky kan? Binky. Mas Binky. Sepatu-sepatu kayak gitu-gitu yang Oh itu ada cerita lagi Iya kan? tentang Mas Binky, sebetulnya ada cerita lagi. Oke, nah lu bikin di Bandung kan yang terkenal gitu kalau Iya, mau bikin beli-beli iya. itu. Iya. Lumayan maksudnya. Nah itu yang zaman gua waktu dulu nanya-nanya teh, Oto mah udah kaya lah, pakai udah enak hidupnya dia. Harusnya kita kaya raya dari brand tersebut. Harusnya. Kenapa harusnya? Karena Emang udah nggak ada sekarang? nggak ada sekarang, nggak ada. Gimana ceritanya? Harusnya kaya mah Ini terusin aja. gue ceritain khusus di podcast ini ya karena banyak sekali yang mengundang gue untuk menceritakan hal ini gitu, karena ini ceritanya panjang dan agak-agak spektakuler lah. Gitu. Waduh, terus? Jadi kita tuh cuman awalnya bukan dimodalin sih. Dulu ada C59. Iya tahu. Kita produksi di situ. Di situ. Dikasih semacam pinjaman untuk Iya. untuk produksi lah, bukan duit tapi produksi yang gitu. Lu di Riau kan ya? Enggak, zaman dulu C59 masih di Enggak lu, yang punya lu? Jalan Sultan Agung. Sultan Agung. Ya. Nah itu pokoknya intinya adalah dalam waktu cepat si brand God INC ini Make it. make big money gitu. Make big money. Oke, good. Oke, terus? Omsetnya mungkin sebetulnya nggak gede sih. Setahun bisa 5-6 miliar lah gitu. Oh, gede lah, gede. Buat gue sangat kecil karena Bisa lebih besar? harusnya sekian ratus kali lipat dari itulah gitu. Oh, ini bongkar aja. Maksudnya gue tuh aiming untuk gue bakal jadi Nike gitu. Oke. Karena- Itu big ini lu ya, apa namanya? Ya, calculate lu ya. Karena lu bayangin, kita satu-satunya produk yang menjual kayak gitu saat itu. Nggak ada yang lain gitu. Bener. Gua Kita dengar. satu-satunya orang yang menjual kaos hitam. Gua orang yang pertama kali ngeprint warna hitam di atas kaos hitam. Warna hitam di atas kaos. Itu tidak ada yang melakukan. Ya, dulu nggak gitu, harus ada warna maksudnya. Jadi pertama kali gue bikin itu, teman-teman gue juga Dan booming. laku gila. Oke. Laku gila. Terus? Kayak gue ngeprint logo Garuda. Logo Garuda lambang negara. Berwarna hitam di atas kaos hitam. Biarin orang nggak lihat, tapi kalau dari pinggir kelihatan. Itu tuh kayaknya buat pembeli kita itu kayak Keren yang gitu ya. sesuatu yang wah anjing. Sampai nih. sekarang sih masih. Gue sering beli yang black on black kan. Iya sering. Ya, Keren menurut pokoknya gue. semua yang serba hitam itu
gue nggak bisa ngomong gue sebagai yang memulainya, cuman kita yang membuat masif dan itu sangat laku. Itu menjadi tren di Indonesia. Oke. Nah itu lumayan big money gitu. Karena gue teh sangat bisnismen sebetulnya, cuman karena zaman itu kan gue jadi punya banyak uang dan punya banyak sarana untuk hal-hal digital gitu. Dan gue cukup pinter mengolah data dan komputer dan segala macam. Sebetulnya zaman itu gue teh udah bikin semacam Tokped gitu kan. Pakai gue teh udah bikin semua banyak hal yang maksudnya lu bikin marketplace? Belum gue itu ya, belum online lah, udah punya rencana ke situ. Karena kan kita dari zaman dulu di tahun 96 kita teh udah jualan merchandise, nyebarin via surat-suratan, katalog kaos gitu. Dan itu sangat laku, sangat edan gitu. Datanglah masa internet. Dan lu melakukan juga? Gue mulai melakukan via email gitu. Berarti ibaratnya online lah? Belum online, tapi udah seperti itu. Tapi orang yang pakai internet sangat sedikit. Iya. Gue melakukan apa ya? Kayak jualan by email gitu. Karena orang belum tahun 96 ya? Iya, 96. Which is waktu itu belum common kan? Masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Tapi ada tendensi orang zaman itu sesuatu yang internet tuh keren gitu. Iya. Jadi kalau kita jualan sesuatu lewat internet, keren. Lu pakai internet nih. Lu beli kaos. Beli kaosnya sih dengan cara ngirim wesel primitif, bukan online gitu. Bukan online. Tapi di tongkrongan lo, gue beli ini di internet. Iya. Selalu disebut ya dulu ya. Zaman dulu kan gitu. Whatever the design, apapun yang lo beli, sejelek apapun, sebagus apapun, gue beli di internet. Lihat nih, nggak ada garisnya nih. Gitu kan, dulu kan, kayak gitu. Tongkrongan lu anjing, gue juga mau. Gitu. Lo kebayang kan? Berapa duit yang gue dapetin dari hal-hal segoblok itu gitu. Dan kenapa lu nggak terus? Gue tuh terus melakukan hal itu. Pada sampai suatu hari gue disantet orang. Semua yang paling parah adalah memori otak gue hilang gitu. Jadi gue pernah dengar tuh. Gue tuh sekarang sejak tahun 20 tahun lalu memori otak gue hanya sisa under 30%. Jadi semua yang gue bikin zaman itu, seluruh kegiatan gue dan apapun yang gue bikin zaman itu hilang gitu. Tapi kan ada orang-orang yang bisa meneruskan. Ini kan disantet, elunya ya disantet. Membuat lu menjadi hilang. Kenapa nggak orang-orang nerusin? Lu mah, aduh udahlah, owner aja udah. Harusnya iya. Tapi kan si pelaku santetnya adalah yang harusnya melakukan itu. Gitu. Oh, ini berarti jadi dia nggak tahu kalau di komputer gue tuh data di komputer gue yang hilang itu adalah seluruh hal yang terjadi sekarang, Fer. Mau Bitcoin, mau apa marketplace dan segala macam. Ide lu dari zaman dulu udah ada Bitcoin? Bukan. Jadi gue bukan ngomong kalau itu hasil karya gue, tapi lu udah tahu di situ. Semua orang yang aktif berkomputeria di zaman itu udah berteman belum? Kita saling email-emailan kan? Iya. Ada mailing list dan segala macam yang gue punya ide ini, gue punya ide itu, gue punya ide Spotify, gue punya ide untuk bikin apapun lah itu gitu. Kita semua di satu mailing list, jadi semuanya mengerjakan apa yang masing-masing kita kerjakan gitu. Kalau sekarang
15 tahun kemudian dari saat itu terjadilah, oh sekarang ada Tokped, sekarang ada sistem apa? Ya marketplace, ada pinjol, ada segala. Itu tuh udah ada di komputer loh. Semuanya basic untuk itu semua ada gitu. Ya gitu. Gue bukan orang pintar yang melakukan itu. Yang melakukan itu banyak banget gitu. Cuman ada yang berhasil menjadi apapun itu sekarang gitu. Ya. Ada yang terbuang dan gagal. Itu komputer lu mana? Komputernya masih ada sampai sekarang. Tapi kan semuanya hilang, semua datanya hilang. Dihilangin? Gue nggak tahu gimana cara menerangkan. Itu hilang pokoknya. Hard disk kosong aja. Karena di situ ada lagu Coil gitu. Oh, kalau berarti yang mau ngilangin mah sebenarnya mau ngilangin lagu yang dihilangin mah lagunya Coil. Tapi hilang kabeh. Tapi kan semuanya hilang, iya gitu. Dan gue ngalamin itu bertahun-tahun sampai akhirnya gue ganti pakai iPad. Seluruh data iPad gue juga hilang, semua hilang. Gitu. Tapi nggak pernah bisa tahu ini kenapa terjadi gitu. Jadi si toko itu kemana sekarang? Nah itu cerita yang sangat tolol sih sebetulnya. Jadi si clothing ini udah cukup lumayan menghasilkan lah ya. Iya. Tapi si gitarisku ini dia serakah untuk mau mengambil semuanya gitu. Oke. Kebodohannya adalah sebetulnya si clothing ini yang kerja tuh hanya gue sama adik gue gitu. Oke. Kita berdua yang running the everything-nya. Si sobat gue ini, gitarisnya Coil yang zaman dulu. Pas kita bikin clothing tersebut, kita semua nggak ada yang punya KTP, Fer. Ngerti gue. Jadi saat mendaftarkan... Punya dia? Saat mendaftarkan merek, pakai punya lu aja gitu. Ngerti. Maksud gue juga, karena gue tahu dia kan orangnya sangat pemalas, sangat intinya pemalas lah, dia nggak pernah mengerjakan apa-apa gitu. Biar dia kebawa ada lu punya niat gitu, supaya ayo deh ada pasif income. Ya biar kebawa gitulah kayak gitu. Nah di saat kita sudah booming, punya miliaran omset, padahal dia juga dapat ya. Dapat dia. Okay. Dia nggak ngapa-ngapain juga dapat gitu. Oke. Gue cuma ngasih tugas. Pada akhirnya gue cuma ngasih zaman itu ya. Gue cuma ngasih tugas. Tugas lu adalah bikin status di Facebook. Gitu. Oke. Whatever the status pokoknya. Itulah kerjaan lu. Sehari 3 kali deh gitu. Yang enteng-enteng aja lah gitu. Maksudnya, yang lain protes. Maksudnya kita dapat gaji yang sama. Dia kerjanya cuma gitu doang gitu. Nah sudahlah. Oke. Sesimpel itu lu cuma buat mikirin teman ya? Yang penting semuanya jalan, nggak usah mikirin adik gue yang paling ini ya, yang paling karena dia ngedesain dan segala macam. Pokoknya dia yang paling keras kerjanya. Gitu. Nggak harusnya gaji kita nggak harus berbeda. Ntar gue pikirin lah urusan gaji. Pokoknya intinya udah kondisi kayak ini udah biar aja lah gitu. Gue nggak pernah nyangka orang ini jahat sama kita gitu. Pada suatu hari pokoknya gue ingat banget itu. Terjadi di hari pernikahan Jikun. Gimana pernikahan Jikun? Gue lagi di kawinan Jikun. Lagi kawinan Jikun, lagi sama anak-anak Rif lagi foto-foto, lagi pokoknya nikahan Jikun lah. Itu hari paling buruk buat gue. Oke. Jadi ingat lo mau hari perkawinan dia. Iya. Pegawai nelfon, Om, kita didatengin polisi. Oke. Berarti, Ji, gue kudu balik Ji. Ada apa? Mesti balik Ji, ini ada urusan penting. Balik lah.
polisi semua di toko, polisi semua. Berapa orang? 9 orang tuh. Ngapain? Ya intinya adalah gue didakwa. Iya. Gue didakwa memalsukan, mengedarkan, menjiplak, whatever lah. Hak patennya dia. Segala macam. Pokoknya intinya gini, kalimatnya adalah gue didakwa menjual, mengedarkan, memalsukan, membajak kaos koil. Nggak masuk di akal sih menurut gue. Padahal koil. Gue di penjara setahun gara-gara itu. Yang mengadukan gitaris itu. Kehancurannya adalah selama kasus itu kita tidak boleh menjual kaos koil dan produk God INC. Jadi kan gimana? Waduh. Gimana dapat duit? Kita nggak boleh menjual dagangan kita itu, Pak. Dan berarti dia lagi yang menang karena kan atas nama dia yang menang. Oh itu sekusut-kusutnya. Semua hal sekusut-kusutnya tuh setahun itu. Itu tahun 2013. Lu ditangkap, men? Iya. Masuk penjara 1 tahun? Harusnya gue masuk penjara. Tapi sobat-sobat gue kan banyak yang ada yang di kepolisian, ada yang terutama tim lawyer lah gitu. Oke. Ada. Jadi lu aman lah? Aman sih enggak. Harusnya aman. Harusnya secepat itu beresnya. Harusnya. Ada sobat gue namanya Husen. Zaman itu dia yang ini lawyer dan bisnis keamanan lah. Apaan? Iya. Security. Security, debt collector dan segala macam. Si Husen dengar itu manggil gue. Gila lu ada apa ini? Gini bla 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 bla. Iya Sen. Si Husen adik kelas gue. Gue ceritain semuanya. Si Husen, gampang lah, beres lah. Tapi lu nggak bisa beres clean. Oke. Maksudnya, gue nggak bisa beres tanpa biaya gitu. Siapin lah duit 100-200 aja lah buat urusan ginian. Oke, gampang lah. Gitu. Zaman dulu masih gampang buat lu? Iya. Oke. Gue meeting sama Husen hari apa? 4 hari kemudian Husen ditembak. Meninggal. Ya Allah. Karena urusan pribadinya dia gitu. Oh bukan, nggak ada urusan sama ini? Nggak ada urusan. Jadi memang belum jalannya aja ya? Nah, tapi duit udah keluar? Si Husen belum sempat ngurusin ini. Oke. Belum sempat ngurusin dengan kepolisian yang bersangkutan dan segala macam, belum sempat. Baru anak buahnya yang bergerak lah gitu, lawyer-lawyernya. Husen meninggal, tembak. Nah, seluruh bisnisnya dia dan ini security tadi sibuk kan ngurusin. Jadi nggak ada yang ngurusin lu? Nggak ada yang ngurusin gua gitu. Gua terbengkalai di kantor polisi. Akhirnya ada teman gua. Kalau sekarang si teman gue ini posisinya tinggi. Dia semacam apa ya? Kayak komando perangnya pemuda Pancasila atau apa gitu. Oke. Panglimanya lah ya. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu dia masih jadi debt collector. Iya. Belum tinggi lah posisinya. Belum tinggi, ya. Jadi dia yang nolongin gue di dalam di polisian. Akhirnya gue nggak masuk sel. Cuma mail. Tapi tiap hari gue harus datang. Pokoknya akhirnya sangat alhamdulillah gue nggak masuk sel. Gue tiap hari harus datang ke situ pagi, pulang jam 7, jam 8 lah gitu. Oke. Setiap hari gue harus harus ada di kantor polisi. Kantor polisi. Jadi masih. Jadi apal dong ya, kenal. Masih inilah gitu. Pokoknya sampai akhirnya, wah itu banyak cerita. Berapa lama tuh Pak? 10 bulan lah. 10 bulan. Hampir setahun lah. Banyak sekali cerita absurd yang terjadi di situ. Sampai yang gue inget paling absurd adalah kan udah berbulan-bulan gitu.
tim polisinya sendiri kan pengen ini beres. Iya. Ya ada unsur duit, ada unsur Iya, entahlah apalah gitu ya. Sampai suatu hari salah satu dari kepolisiannya punya ide. Saya tahu cara menyelesaikan kasus ini. Gue tanya, wah apa tuh? Gimana Pak? Semuanya berkumpul kan? Gimana ini cara? Pokoknya kasusnya rumit, rudet lah. Si bapak ini punya ide. Sekarang saya lagi mencari saksi terpenting yang bisa memecahkan kasus ini. Oh iya, siapa? Saya lagi mencari alamatnya Otong Koil. Kan lu. Ya, mereka nggak ada yang tahu kalau Otong Koil kayak gue gitu. Setelah 8 bulan atau entah berapa bulan gitu. Atau jadi bodor ya? Jadi anjing, itu hidup gue harus gimana ya? Ini antara absurd dan goblok gitu. Tiga film kartun ya. Gue bukan bermaksud menggoblok-goblokan si bapaknya. Cuma Keadaan ya? ini kondisinya teh. Apa sih yang bikin ini semua serba tolol gitu. Jadi gue diem aja apa. Oke. Ya udah deh, lu cari deh gitu. Lu cari si Otong Koil ini cari deh gitu. Karena ya wajar mereka berkesimpulan kan gue kan pembajak gitu. Iya. Nama gue kan Ferdi di Iya. sebagai terdakwa, nama gue kan nama asli gitu. Mereka nggak ada yang berpikir Otong Koil itu gue gitu. Astaga. Ini udah Kageran ngaran tapi itu nyaho aja. itu udah terlalu Absurd sih. Iya, betul. kasus ini berakhir dengan cara yang lebih absurd lagi. Jadi setelah semua dakwaan tadi nggak ada yang bisa Menginginkan tuh. dibuktikan dan segala macam, karena kan si penuntut mendapatkan uang dari Iya. gue membajak, kan tetap. Tapi mendapatkan uang. Nah, gitu. Jadi nggak bisa dibilang bajak dong. Gue tuh udah ngomong itu di hari pertama gue di BAP itu gue udah bilang itu gitu. Oke. Ini yang nuntut gue yang mendapatkan uang dari usaha ini. Cuman entah gimana nggak didengar, gimana lah gitu ya. Jadi si bapak polisinya menyimpulkan si Pak Otong teh nggak bisa didakwa karena sudah terbukti Setor. seluruh ada duit dan segala macam masuk ke rekening si penuntut. Kalaupun dia membajak, terbukti membajak kaos koil, Disuruh dia. kan uangnya Masuk ke sini. masuk. Terus gue teh nggak pernah dapat. Gue satu di usaha ini, Fer. Gue orang yang tidak mendapatkan itu. Jadi gue teh nggak pernah dapat uang dari usaha clothing ini gitu. Oh, kan gaji? Ya enggak. Anjir. Gue teh nggak punya rekening bank. Oh iya, karena nggak punya KTP juga. Gitu. Jadi memang tidak bisa dibuktikan gue menerima uang dari usaha ini gitu. Kayak gitu. Jadi intinya si penuntut nggak bisa menuntut gue. Jadi gagal lah ini semuanya. Gagal semua. Setelah 10 bulan. Gagal. Setelah lebih itu. Udah hampir setahun saat itu. Nah, si Pak polisi yang paling bosnya nih, ini saya merasa dipermainkan kalian ini dengan hal seperti ini. Iya. Kita tuh punya kredibilitas sebagai polisi. Ini kenapa goblok ini? Dia marah gitu. Iya. Gue udah mulai ketawa, tapi gue diem aja gitu. Jadi si bapak itu ngomong ini, kalau kasus ini sampai viral, zaman itu udah mulai ada kata viral. Mulai ada kata viral. Kalau kasus ini sampai viral, kalian tahu kan, saya dipecat dengan tidak hormat. Iya. Jadi gimana caranya? Udah aja kasusin aja si Mas Otong ini. Apapun ininya, apapun Pokoknya biar masalahnya, nggak salah, jadiin aja deh. Apapun masalahnya gitu. Apa ya masalahnya? Ya apa aja pokoknya. Pencurian kek, apa kek, perselingkuhan gitu. Nah, begitu dengar kata perselingkuhan, si penuntut, iya Pak, dia selingkuh sama istri saya gitu. Oh, anjir. Buat yang ada.
mau apa lagi ya ini gitu. Ya udah BAP baru. Ngetik lah sih. Tapi lu selingkuh? Ya enggak lah. Ya itu gila kan, lu tinggal ngejawab enggak. Ya kan nggak ada buktinya. Iya. Maksudnya kalau kita dituduh perselingkuhan, nggak ada buktinya. Gue nggak tahu. Okay. Mau ada buktinya atau nggak ada buktinya, gue nggak tahu apa namanya. Gue juga nggak bisa membela diri dengan nggak bisa membela diri dengan hal itu kan kalau tuduhannya selingkuhan gitu. Iya. Jadi ya di otak gue sih, aduh ini apa lagi nih, perasaan obrolan feeling gue udah bakal bebas nih. Iya, tahu aja. Ini kalau gue dituduh perselingkuhan, mau ininya apa ya, mau ya pokoknya respon lu apa gitu kan. Yang bukan si responnya yang penting kan, tapi ini bakal lama lagi gitu. Iya, lu mikir gitu. Jadi ya sudahlah. Nah, saat itu juga di BAP perselingkuhan. Ngetik tuh si bapaknya. Ngetik, namanya ini. Ngetik, tanggal lahir. Gue ingat banget nih. 1979. Nah, si bapaknya ngetik langsung ini. 1979. Itu kan tahun 2013. Iya. Berarti berapa tuh? Umurnya ya 32 lah. Kepala 3 kan? 32. Si bapaknya ngomong gini. Perasaan yang kemarin mah umurnya belum 20 gitu. Jadi ini ada obrolan apa lagi yang gue nggak tahu ya. Ternyata si bapak yang ngetik BAP kemarin ketemu dengan si gitaris gue sama pacarnya dan dia ngobrol. Oh, si pacarnya ini umurnya saat itu baru 18. Makanya si bapak nanya, kenapa lahirnya tahun 1979 padahal yang gue ketemu kemarin kayak masih muda banget gitu. jadi nggak masuk lagi. Ngerti nggak lo? Ngerti. Dan ini pembicaraan ini semua terjadi di depan si bosnya nih. Di depan si kepala polisinya. Yang kemarin mah istri baru saya, Pak. Oh, ngeles lagi. Istri baru saya. Nah, yang ini siapa? Oh, itu istri saya yang pertama gitu. Jadi, kamu istrinya 2? Oh, enggak 1. Nah, ini udah cerai. Si bapak itunya tiba-tiba teriak. Jadi itu yang dituduh perselingkuhan, istri kamu atau udah kamu ceraiin? Udah cerai, Pak. Itu dia ngambil apa ya? Benda gede dilempar ke yang BAP. Anjir. Marah. Kalian semua tuh mau mempermainkan ini kepolisian apa? Mempermainkan martabat. Iya. Gitu. Jadi kayak main-main gitu. Kayak main-main. Saya tadi ngomong perselingkuhan itu hanya contoh untuk apa namanya? Aduh. Untuk mendakwa si Mas Atong gitu. Bukan jadi perselingkuhan yang nggak jelas gini. Jadi betul kan selingkuh atau enggak? Itu ya saya nggak peduli. Kan udah kamu ceraiin itu istrinya. Mau dia selingkuh mau enggak? Kalau udah cerai Bukan urusan lu. nggak bisa didakwa. Gue teh gue udah ini makanya udah anjing ini gue ada di sini aja udah salah gitu. Jadi gue teh, Pak, mulai besok saya nggak mau kesini lagi. Gue nggak akan kesini lagi ya Pak. Kalau ada urusan apa, saya harus cari uang. Ini udah hampir setahun, nggak ada masukan banget untuk keluarga. Untuk untuk bisnis saya nggak ada masukan. Kan kita tetap ngegaji, Fer. Iya. Itu gajian tuh nggak berkurang. Itu masih buka ya? Masih buka. Jadi zaman dulu kan ada konsinyasi barang-barang. Iya, ada yang titipan barang-barang. Yang gitu-gitu. Kita tetap berusaha, pemasukan udah nggak nutup lah sebetulnya. Udah sangat rugi. Tapi kita tetap menggaji seluruh pegawai itu nggak ada yang dipecat, nggak ada yang itu, semua tetap berjalan biasa lah gitu. Jadi semua uang kita habis itu dalam saat itu. Gila. Makanya bangkrut semuanya. Nah itu
Akhirnya dari kasus itu gitaris itu dikeluarin. Kita nggak pernah mengeluarkan dia. Tapi dia pergi. Dia pergi sendiri. Dia pergi. Sampai sekarang jadi udah nggak ada hubungan. Gue sih nggak mau kenal, nggak mau. Kalau di gue dalam kenyataan yang gue ini sekarang, gue tidak pernah mengakui dia pernah ada di. Oh, lu mau menghilangkan dia dari sejarah Coil? Iya, kayak gitu. Gue nggak benci sama dia, maksudnya nggak benci, biasa aja lah semuanya gitu. Pokoknya lu nggak eksis. Pokoknya dalam sejarah Coil lu nggak pernah ada. Gitu. Jadi tokonya pun akhirnya tutup. Toko tutup. Semua hal yang pernah gitu bangkrut semua. Gara-gara itu lu. Gara-gara itu. Banyak juga yang nyantet lu. Atau ada yang nyantet lu? Enggak, itu beda lagi. Beda lagi. Hidup lu hancur berat. Cuman kalau kayak gue nggak terlalu pengen ngobrolin urusan persantetan ini. Iya. Beberapa ustadz yang merawat gue gitu ya. Gue udah kena santet dari tahun sebelum tahun 2000 gitu. Gue denger itu. Jadi gue baru mau percaya hal-hal ini baru di tahun 2014, 2015. Berarti sekitar 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu? Urusan persantetan itu sebetulnya gue baru percaya di tahun 2000. Iya, oke. Andaikan gue percaya di tahun 2000 awal aja. 2002 gitu, gue nggak akan hancur ini. Oke. Dan orang pertama yang mengismekan sama gue bahwa lu disantet adalah si gitaris gue. Jadi maksudnya si gitaris gue ini sobat gue dari kecil, dari SD. Sejahat-jahatnya dia, apa yang dia telah lakukan sama gue gitu. Tapi dia mah nggak pernah menyakiti gue, Fer. Secara fisik dan secara verbal. Fisik, secara apapun dia nggak nyakitin gue. Gitu. Itu semua terjadi karena bisnis. Basically karena dia serakah aja gitu. Iya. Tapi dia nggak pernah menyakiti gue. Gitu. Nggak pernah nggak pernah mukul gue, nyantet gue atau whatever yang. Ya menyakiti. Pokoknya lu jadi ya udahlah secara bisnis gue udah nggak mau lagi. Gitu. Dan gue mengambil kesimpulan. Ini banyak sekali hal-hal. Gue banyak dijahatin orang, banyak semua hal yang berubah gitu ya. Dari yang tadinya baik jadi jahat jadi absurd gitu. Semuanya terjadi karena si tukang santet ini. Kayak gitu. Bisa jadi karena, ya. Gue belajar banyak kan urusan persantetannya, gue belajar banyak gitu. Semuanya kan about the energi gitu ya. Metafisik. Gitu. Karena di lingkungan kita ini dikelilingi hawa jahat tersebut, orang-orang yang tadinya baik teh jadi jahat. Oh, gitu. ngerti gue. Gitu. Jadi dibikin dirubah ya. Semua gitu. situasinya. Iya. Coil tuh hancur dari situ. Oke. Si Coilnya sendiri band ya. Band juga hancur. Jadi di tahun 2000 sebelum tahun 2006 atau 2005 itu semuanya terjadinya awalnya manajer gue keluar. Manajer gue tuh teman dari SD dan sangat dekat gitu ya. Tiba-tiba jadi awalnya tuh semua kita satu kumpulan pemabuk yang akhirnya berbisnis gitu ya. Berbisnis. Kita kan saling percaya satu sama lain. Nah, di awal-awal tahun 2003, 2004 itu berantakan lah. Rontok dari kru, manajer, segala macam. Rontok. Tanpa kita pernah tahu sebabnya apa. Kenapa? Makanya gue bilang seluruh kerontokan itu terpengaruh dari situ. Terpengaruh dari hawa dan aura yang tersebar di kita saat itu. Sampai sekarang Coil masih ada nggak? Sampai sekarang Coil masih ada. Masih manggung nggak? Masih manggung. Kita masih banyak job, masih kaos masih laku dan segala macam. Tapi kenapa lu bilang tadi keruntuhan itu? Apa ada bounce back-nya juga? Karena kita ngobrol dari omset aja. Ya. Harusnya kita ada di omset yang di situ,
kita sekarang ada di offset yang di sini. Jadi ini hasil lu sangat analitik sekali ya. Maksudnya hasil angka aja lah gitu. Hasil angka gitu. Banyak sekali kejadian yang kita harusnya main di mana gitu. Tiba-tiba nggak jadi. Kita main di mana tiba-tiba nggak jadi. Terus kita confirm, ini kenapa nggak jadi sih? Apa karena duit, apa apa? Orangnya, kita juga nggak tahu kenapa ini. Kenapa tiba-tiba di rundown jadi nggak ada penampil, nggak ada, sekolah itu nggak ada gitu. Jadi nggak pernah ada alasan yang masuk akal dari semuanya gitu. Secara kalau gue ngeliat dari cerita lu ya, harusnya lu tuh stres, harusnya lu mengalami begini banyak stresnya. Tapi kalau lu nggak stres kayaknya, rambut lu masih hitam, lu masih jag-jag, lu masih kaset, apa ya lu hebat juga untuk itu. Gue juga nggak tahu ya, maksudnya. Disemir ente? Enggak, gue kan punya itu tuh, yang bawain yang tadi yang. Oh ini cat rambut. Sekalian promo nih. Lu kan ubanan. Uban. Nah, lu pakai ini udah dijamin uban akan hitam kembali. Trandual. Ini apa? Dia vitamin rambut untuk biar nggak putus, biar nggak ubanan, biar nggak rontok. Ini produk lo? Iya. Lo yang bikin? Iya. Disemprot doang apa harus keramas? Semprot doang. Iya. Setiap? Terserah itunya. Berminyak atau ke apa? Enggak. Ini air, full air. Full air. Kalau minyak kan ntar suka jadi kerak atau gimana. Ya. Kalau ini air dan meresap ke. Jadi lu nggak ubanan teh bukan disemir? Enggak. Pakai ini? Wah, ini pengetahuan baru. Guys, Trandual gue mau coba ya. Nanti kalau lu... Gue kirim terus ya, sampai rambut lu hitam semua. Bener ya? Gak usah pakai di keramas-keramas, gak usah pakai disemprot doang. Sehari sekali lah gitu. Enggak, segilanya aja. Nih ya, kalau sampai itu berarti ini Trandual. Trandual. Ini kalau mau beli di mana, Pak? Itu banyak di Tokped, di... Nanti gue kasih linknya ya. Ini gue kasih linknya. Nanti ada di caption gue. Nah, gue pengen tahu nih. Jadi ini buat gue ya? Iya. Mungkin gue nggak pernah stres. Gue nggak tahu pernah stres atau enggak. Cuman pendapatan coil turun. Clothing hilang. Kita sempat punya mobil dan motor banyak banget. Kejual. Harus dijualin satu persatu harus jualin. Kita punya tanah, punya segala macam lah aset itu harus jualin. Adik gue ngejualin segala macam. Mungkin yang bikin gue nggak stres, gue jualan apa lagi ya gitu. Oh, lu mah terus berbuat. Jadi kalau walaupun gue udah kaya, walaupun jadi gini, miskin pun gue cari duit. Gitu. Kaya pun gue cari duit. Apa aja lah. Setiap hari yang gue pikirin kan, gue jualan apa ya? Oh, hari ini jualan apa ya? Cicing ya? Gitu. Iya. Tuh, dengerin. Ya mungkin itu yang bikin nggak stres. Oh iya. Gitu. Lu lebih mengalihkan energi lu kepada gue mendingan mikirin yang jadi duit apa nih gitu. Gitu. Dia tuh nanya kan sama gue. Kalau lu jadi wali kota gitu. Oke. Lu mau ngapain? Oke. Oh, gue tahu gimana caranya kalau gue jadi pemimpin. Gue tahu gimana caranya cari duit buat rakyat. Gue tahu gitu. Gue ngebeberin ke dia. Dia kan pinter ya. Gue ngebeberin cara. Nih, kalau gue metode. Gue nggak mau ngomongin di sini, cuman gue bilang, gue tahu caranya gimana. Kalau kita menjadi pemimpin, gue tahu gimana caranya mencari uang yang halal. Yang halal ya. Untuk rakyat gue, gitu. Dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah.
Yang penting kan kalau pemimpin kan bisa kan ke rakyat, wahai rakyatku. Kan lu juga punya. Iya. Ya kalau nyuruh bisa. Iya. Wahai rakyatku, hari ini lu lakukan ini ya. Begini. Bulan depan itu jadi duit. Duitnya gua online aja, maksudnya. Real time, kelihatan. Duit yang masuk tuh, nih dapat duit segini. Kekumpul lah sekian miliar mah. Kades ya dijadikan wali kota mana? Ayo aja, gue praktekin kalau di Bandung. Kalau ini gue praktekin. Kalau lu mau menjadi punya kerjaan dan menghasilkan uang terus, ya potong jadiin aja. Nggak susah. Ini hanya teori, tapi make sense semuanya. Logic semuanya. Visible. Oke. Jadi wow. Uangnya juga kan, uang yang masuk tuh sekian dolar. Kan itu badan itu yang ngasih. Iya. Yang ngasih laporannya. Pokoknya di luar ilegal aja. Iya. Semuanya ada, uangnya sekian banyak. Pajaknya ada, semuanya ada. Oh, terserah aja pokoknya. Ini duit yang kita hasilkan dengan cara ini. Segini. Gue yakin itu miliaran lah gitu. Si angkanya gitu. Karena gue bisa menyuruh rakyat Bandung lah katakanlah untuk melakukan itu. Kades ya? Kan di Bandung di pilkada sih ya? Ayo. Jadi bukannya pengen jadi wali kota ya? Nggak ditantang gitu berani gitu? Gitu. Soalnya yang paling penting menjadi pemimpin adalah harus bisa cari uang untuk rakyat. Buat yang lu pimpin gitu. Kayak gitu. Kalau kalian mau milih ditantangin, mau katanya sok. Iya, nggak usah jadi wali kotanya lah, tapi seenggaknya kalau ada wali kota yang butuh gua suruh ini dikerjakan dengan benar, itu jadi duit gitu. Kayak gitu. Nah, ini baru pertama kali. Semudah itu gitu. Semudah itu. Iya, lu juga tahu caranya. Sebenarnya mah. Lu juga tahu caranya. Cuma kepikiran. Lu sudah melakukannya, Fer. Lu sudah melakukannya dan sedang melakukannya, tapi lu nggak kepikir. Itu bisa diaplikasikan di sana. Itu bisa dibuat masif dengan 2 juta penduduk Bandung. Anjir. Gitu. Dan lu bayangin, kalau dibikin masif dengan 300 juta penduduk Indonesia. Semudah itu. Sangat mudah lah itu. Tapi dari cerita lu sih semuanya, ya lu jenius, Pak. Enggak jenius sih. Itu mah mudah. Kan kata lu. Iya, maksudnya itu mah. Kalau, ntar gue ceritain gimana caranya. Iya. Lu cuma nggak kepikir dari titik ini ke titik ini doang gitu. Iya. Lu tuh sedang melakukannya. Gue sedang melakukannya. Iya. Jadi saat ini pun lu sedang melakukannya. Goblok. Iya. Lu saat ini sedang melakukannya gitu. Wow. Lu saat ini sedang melakukannya. Kalau gua presiden, lu suruh itu. Beres semua. Angkanya kan gua nggak tahu angkanya. Lu yang tahu angkanya. Berarti kalau lu dipilih jadi konsultan untuk itu bisa juga. Gua nggak mau jadi konsultan. Kalau gua jadi konsultan, ide ini belum hanya akan menjadi wacana atau tidak dikerjakan atau dikerjakan orang lain atau whatever gitu. Kalau gue yang punya kekuasaan, iya ngerti gue. Ide ini kudu yang pasti gini, kalau gue yang berkuasa, uangnya gue tahu buat apa gitu. Oke. Gitu. Oke. Maksudnya uangnya nggak akan gue makan gitu. Oke, ngerti. Maksudnya karena memang dia aneh juga sih. Tadi juga anak gue datang, lu ganteng kan? Awas lu ya, lu korupsi. Datang dia ngomong gitu. Lu cemen kalau korupsi. Kenapa? Karena lu ganteng, karena lu mampu, karena lu ini ngapain lu korupsi? Ini statementnya udah aneh sih, absurd. Dari depan berani itu ngomong begitu gitu ya. Oh iya sih, bener juga sih. Iya. Maksudnya kalau kita nggak usah pinter lah ya. Kita good looking. Gue nggak berusaha body shaming atau gimana. Tapi lu terlahir good looking aja itu udah gift dan sangat cemen kalau lu melakukan hal-hal yang gue bukan shortcut gitu ya. Maksudnya gini, gue kan nggak basically on agama gitu. Tapi karena kita ada di ini Muslim, kalau lu punya sebuah bakat, good looking aja kan gift dan bakat gitu. Iya. Ngapain sih kita melakukan hal yang
ngambil rezeki orang lain gitu. Oke. Dengan itu aja kan, hanya dengan good looking aja lu bisa jadi foto model ngasilin duit halal gitu. Bisa, ya. Kayaknya semudah itu gitu. Apalagi zaman sekarang TikTokan aja dapat duit tuh. Gila ya. Semudah Kalau itu. Gitu. secara agamais, kalau gue bisa ngomong secara agamais, oke loh deh. Padahal lagunya satanik dulu. Iyalah gitu. Entahlah jelasin gimana. Tapi gue gitu sih dengar cerita dari lu, gue juga nggak mau ngebahas lu tentang santet apa segala macam karena sudah banyak dibahas. Dan itu mungkin ya kalian juga udah banyak tahu ya survive-nya beliau. Om Otong tuh yang gue respect sama lu tuh adalah survive lu, fighting lu untuk dalam keadaan apapun lu tetap aja udahlah show must go on lah terus lu bikin. Karena butuh uang aja gitu. Semua orang bener sih. Gue tuh nggak butuh uang sih. Butuh apa lu? Karena gue kan gue makan jarang. Yang gue banyak kan hanya merokok gitu. Rokok murah ya. Gitu. Banyak yang mau nggak mau harus gue bantu gitu. Wow. Sekarang yang paling ini sekarang si pemain bassnya Coil nih hamil. Cewek ya? Cewek. Oh iya gue lihat cakep. Bapaknya nggak ada gitu. Oke. Jadi otomatis kan, gue bakal punya anak nih mah gitu. Practically Menjadi tanggung jawab lo? Bukan dari band ya? Bukan tanggung jawab band dan bukan tanggung jawab gue, cuman ini kalau bapaknya nggak ada kan, kalau bukan gue yang biayain, siapa lagi gitu. Okay. Sampai dia, ya ampun, sampai dia punya, Masya Allah, sampai dia punya suami, sampai dia ketemu jodohnya lah. Jodohnya lagi. Lo kan mikir, anjing gue butuh duit ya. Gue tuh udah mulai, Pampers sekarang berapa ya? Kan serius, terakhir gue punya anak kan udah lama. 2010. 2010, oke. Gue mulai browsing Tokped gitu. Harga Pampers. Dipikirin, men. Maksudnya karena saking penganggurannya juga kan. Jadi anjing gue butuh duit deh. Cuman gue selalu percaya seorang anak yang lahir kan ada aja gitu. Ya. Ada aja rezekinya. Ya rezekinya dia punya sendiri. Ya. Nah itu ngedrive gue untuk masa sih gue nggak kepikir buat ada income baru di luar yang udah ada sekarang. Yang gitu, sudah ada sekarang. Buat si anak ini gitu. Okay. Ya bisa buat ibunya juga. Gue makanya gue nggak bisa stres. Ada tugas baru nih gitu. Tapi lu, gitu doang sih. Lu ngaku tadi katanya tidak beragama, tapi konsep lu beragama bisa naik. Lu percaya banget sama Tuhan bahwa udah ada rezekinya masing-masing, pasti niat baik lu pasti dikasih. Lu konsepnya ke situ. Gua teh mau menyangkal itu, cuman gua nggak punya kalimatnya gitu. Iya, ngerti. Tapi biarin dong. Tapi kan ya udahlah gitu. Gue punya ini sendiri ya. Wow, gila. Tapi gua sih, ya lu adalah, menurut gua adalah orang yang fighter banget sih. Fighter dalam keadaan. Ya diusahakan ya. Nggak tahu sih gua goal lu apa, tapi goal lu sangat masuk di akal gua untuk dibilang adalah lu jauh dari orang egois, jauh. Lu memikirkan banget temen, memikirkan banyak band, dan kalau punya masalah, lu nggak pernah mau ngeblamein. Ini kalau gua yang jelas-jelas gua blame nih, wah gitu si gitaris gini. Lu nggak, udahlah dia juga nggak pernah nyakitin gua. Anjir, segitu tipisnya amat gitu hati lu. Gitu. Atau yang mungkin nggak ada hatinya ya, mungkin. Yang di luar lu kenceng gitu ya. Mungkin kalau di ronsen hati gue nggak ada. Tapi nggak, pas ntar lu udah mati kayak si itu sih sama Iron Man. Ternyata dia punya hati gitu. Mungkin. Gue hanya ini yang paling praktis aja lah gimana gitu. Yeah. Kalau kita mikirin grudge apa ya? Grudge apa deh? Grudge. Apa ya bahasa Indonesia ya? Beban, burden atau apapun
kita nyalahin orang atau gimana. Gue juga banyak nyalahin orang. Cuman kita capek-capek mendendam dan feeling heavy sama apapun itu, nggak akan move on untuk cari uang gitu. Itu aja sih. Berarti lu stuck di situ aja ngurusin itu gitu. Gitu. Walaupun ngeselin juga ya nih urusan santetan. Ini kemarin 3 hari gue nggak bangun nih. Gue udah anjing gue nggak bisa datang ke si Ferry nih. Tadi gue bilang tadi aja gue yang datang ke Bandung, lu bilang nggak usah. Tadi pagi tiba-tiba gue bisa jalan. Tapi cingkut lu jalan. Iya, tapi bisa jalan. Oke. Berapa hari kemarin gini aja. Datang-datang pincang gitu. Buat bangun dari tidur harus diangkat sama dia gitu. Segitunya ya. Nggak bisa gitu. Cuman ya. Ya kalau gue, kita doain bareng-bareng. Semoga sehat lagi. Ya. Dihilangkan karena semuanya Allah yang punya kan. Jadi mau disembuhin total juga bisa aja. Jadi ya kita doain bareng-bareng. Otong Koil sembuh total tanpa ada yang menjahili. Nggak sembuh nggak apa-apa, Fer. Yang paling penting gue kaya raya, super kaya raya itu. Oke. Kalau gue kaya raya banyak orang yang banyak orang yang terbantu. Oke. Amin ya robbal alamin. Waduh men, ini gue terus terang masih pengen ngobrol sama lu. Tapi kayaknya kita lapar ya. Lumayan. Jadi kita makan dulu. Ayo. Jadi thank you banget waktu lu. Iya, sama-sama, Fer. Jadi satu lagi yang gue mau tanya. Lu si Koil punya single baru nggak? Ada sih, kita. Ada yang mau gue promoin nggak di sini? Koil tuh baru kita lagi ngerjain lagunya Koil. Lagu ini khusus tentang persantetan atau berapa bulan lalu awal tahun ini tuh kita beresin lagu buat Persib. Oke. Sebetulnya lagunya Persib ini gue tuh pengen keluarnya jauh sebelum Persib menjadi juara. Karena liriknya tuh benar-benar lirik yang kita yakin menjadi juara. Menjadi juara. Taunya jadi juara. Gue agak-agak anjing ini kenapa nggak dirilis sebelumnya? Sekitar Maret gitu. Iya. Cuman kayaknya pihak Persibnya punya ini sendiri. Punya planning sendiri dengan itu. Oke. Sama satu lagi, lu lagi ngerjain lagu buat Fanny Sugi. Oh, Fanny Sugi lagi bagus tuh ya. Ada jauh amat tuh angkatan lu. Iya, karena kita sangat bersahabat. Suatu hari dia ke rumah, terus anak gue punya lagu buat lu, nyanyi sekarang gitu. Nyanyi lah. Dan bagus lagunya, bagus banget gitu. Nah kalau gue punya lagu, lu nyanyi mau? Oh gampang itu sih. Oke. Kalau pokoknya urusan lagu, asal ada gue sama anak gue mah aman. Lagu apapun gampang. Oke, siap. Nah sekarang lagu apa yang mau gue promote? Lagu ini judulnya apa ya? Atau promoin lagu yang baru rilis kemarin aja. Iya, apa? Karena kita si Koil tuh nanti di acara Synchronize, Koil akan mempersembahkan sebuah show berupa musik koplo. Anjing, serius mana ya? Jadi kita tahun ini tuh membikin lagu-lagu Koil menjadi lagu koplo gitu. Udah ada di ini? Udah ada. Di YouTube? Udah ada 2 lagu di YouTube, ada nanti di gua kasih Spotify. Ininya di sini, gue naikin. Iya, boleh. Sama gue kasih linknya. Boleh. Anjing Koil yang koplo anjing, berita deh. Ya pokoknya take it to the extreme level. Take it to the extreme level. Oke. Tong, thank you banget. Gue di sini gue tahu nama lu sama gue, ada Ferdi-nya juga. Jadi kayaknya kita bikin sesuatu nanti Ferdi nih. Terus keren guys, Ferdi. Ferdi. yang setuju. Komen. Kita belum tahu mau ngapain tapi gue nggak kepikir untuk bikin Ferdi. Somehow kan itu teh sangat jenius, Fer. Sangat jenius sama. Ya kan? Nah, gue ikutin lu deh. Gue pengen tahu lu otak lu apa lagi nih. Pokoknya kalau yang nonton apa ya? Paul denger. Kalau kita bikin Ferdi band, menurut kalian gimana? Oke, komen ntar di bawah.
Lu sehat terus. Iya, sama. Dan gue nggak pengen denger lu nggak berkarya. Pasti harus berkarya terus. Kalau tadi gue denger ceritanya. Selalu, Pak. Thank you so much buat datang ke tempat gue, men. Oke. Thank you so much. Thank you so much karena sudah membuat podcast dengan Mas Ongki Alexander. Dia ternyata sama gue fans sama Mas Ongki. Fans berat. mukanya mirip. Sama ini, gue mau cobain ini ya. Kita lihat ya, berapa episode ke depan gue pakai ini terus. Hitam nggak rambut gue? Coba ya kita lihat. Trandual. Ini kalau mau pesen juga ada di linknya gue kasih di bawah. Thank you banget, Mamen. Nuhun pisan. Buat kalian yang udah denger sampai habis, akhirnya gue harus ngomong thank you banget. Karena ini salah satu yang panjang. Thank you, appreciate dengan itu. Jangan lupa nanti linknya lagunya Otong, Coil di sini yang dengan barunya lagi tadi. Dengerin, terus komen. Lu mau suka mau enggak lu komen. Ya komen, terus kalau gue bikin project sama Ferdi, komen lagi di sini gimana. Pokoknya komen kalian itu berharga buat kita. Ya, udah gitu aja. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye!